sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan masuk di dalam renungan pada pagi hari ini, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan mengenai keselamatan. Jadi judul mengenai pagi hari ini adalah keselamatan. Kita akan melihat keselamatan atau berita ya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7 itu demikian ada dahsyat ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi yang diberitakan, yang kami beritakan ini adalah sesuatu yang tersembunyi dan rahasia. Karena itu mari kita mencoba belajar bersama-sama, ya, merenungkan dengan teliti bahwa
Apa yang kita renungkan ini adalah hikmat Allah. Hikmat Allah itu yang tersembunyi dan rahasia. Ya, ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi kalau tidak semua orang akan mengerti, tidak semua orang akan bisa menerima. Tetapi marilah kita akan mencoba, kita akan melihat di dalam Markus pasal 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil berlutut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru," saya ulangi, sambil bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sekali lagi, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18, jawab Yesus, "Mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, ayat 19, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ya. Ayat yang ke-22 kita lompat. Ya. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang muda ini, seorang yang datang pada Tuhan Yesus ini, dia menurut saya dia adalah orang yang sombong. Dia merasa sudah bisa menuruti hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan itu, ya. Karena itu dia bilang semuanya, ya. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Jadi dia menganggap dia sudah baik. Dia menganggap dia sudah mengerjakan semuanya itu, ya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, ya, bahwa semuanya itu sudah dikerjakan. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Kalau begitu jual semua hartamu, jual dan ikutlah aku." Nah, ayat 22 katakan, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu, ya, saya menuliskan di situ, Yesus tahu hati orang yang datang kepadanya. Yesus tahu hati orang itu. Orang itu datang dengan hati yang sombong. Dia mengatakan, "Wah, semuanya aku sudah kerjakan semua sejak masa mudaku." Jadi dia ini datang dengan kesombongannya. Karena itu Tuhan Yesus berkata begitu, "Kalau begitu jual semua hartamu dan ikutlah aku." Maka ternyata orang ini, ya, menjadi kecewa mendengar perkataan itu dan sebab hartanya banyak. Ini artinya dari hukum yang pertama, ya, itu sudah gagal, ya. Hukum yang pertama adalah jangan ada Allah lain, ya. Tapi yang menjadi Allahnya ialah apa? Adalah hartanya. Karena Yesus tahu apa isi hatinya ini. Ini akan saya bahas pada kebaktian online pada minggu mendatang, ya. Dan kita coba melanjutkan dengan Injil Yohanes pasal 10 ayat 7. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka." Ayat 9, "Aku pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi di sini ditekankan bahwa aku adalah pintu. Jadi Yesus mengatakan, "Aku adalah pintu. Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang kepadaku, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkannya, tidak mendengarkan mereka. Ya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Yesus sendiri berkatakan, aku adalah pintu pada domba-domba itu. Ya, dan barang siapa yang masuk lewat aku, dia akan selamat, katanya ya. Di dalam tadi ayat yang ke-9, ya, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi di sini Tuhan Yesus menjelaskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Siapa pencuri itu? Ya, pencuri itu adalah orang-orang Yahudi, ya, adalah orang-orang Yahudi, karena dia mengatakan harus begini, harus sunat dan sebagainya, ya. Tapi Tuhan Yesus datang, dia tidak mengajukan syarat yang begitu berat, hanya siapa saja yang mau datang. Ayat 11 katakan, ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Di sini sebenarnya sudah mulai dikatakan bahwa aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini sudah mulai disingkapkan bahwa sebenarnya gembala yang baik, ya Yesus itu, dia memberikan nyawanya. Jadi dia nanti akan mati untuk domba-dombanya, ya. Tapi tidak dimengerti pada waktu itu, ya. Ayat 13 katakan, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini lebih jelas lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus itu akan memberikan nyawanya, ya, akan memberikan nyawanya, ya. Ini dikatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, harusnya jemaat Tuhan mengenal akan suara, akan maksud daripada Yesus itu. Ya, tapi orang Farisi tidak demikian. Orang Farisi selalu menganggap Yesus ini jelek, ya. Ya, semuanya dianggap tidak baik. Karena sebenarnya mereka iri, sebenarnya mereka mempunyai hati yang jahat. Karena Yesus tahu isi hatinya. Tambahan orang Farisi itu tambah sakit hati kepada Yesus. Bahkan Yesus pernah berkata bahwa orang Farisi ini seperti kubur yang dilabur dengan baik, tetapi dalamnya isinya adalah tulang. Ya, isinya adalah yang kalau masih baru, mayat masih baru, ya, jenazah masih baru, itu akan bau. Jadi ini seperti kubur itu, ya, tidak baik. Orang Farisi itu demikian, tapi sehingga orang Farisi itu menjadi jengkel kepada Yesus, menjadi iri hati, ya. Haleluya. Ayat 16 katakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku,
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini saya renungkan. Lama bertahun-tahun saya renungkan. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ini saya renungkan bagaimana ini ya. Apakah ada jalan lain kecuali datang kecuali gereja, ya, kecuali menjadi orang Nasrani? Apakah ada jalan lain? Saya merenungkan ini bertahun-tahun. Tapi sekarang ini boleh saya tahu bahwa ternyata dengan adanya YouTube dan sebagainya, ya, itu kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi semua orang. Ya, saya melihat baru-baru ini ada seorang yang suka main jalangkung. Ya, main jalangkung itu tentunya dulu waktu saya masih kecil, jalangkung ini adalah favorit ya. Tapi ya kalau saya panggil jalangkung itu enggak pernah datang, saudara. Ya. Bahkan kalau dulu pakai kapur untuk nulis gitu, saya yang menulis gitu. Pakai keranjang itu saya yang menulis gitu. Jadi saya tidak percaya dengan itu. Memang waktu saya kecil jalangkungnya tidak bisa jadi kalau saya panggil itu. Tapi ini saya mendengar pada akhir-akhir ini ada seorang yang pinter sekali main jalangkung. Ya, tetapi apa, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan? Mereka ini suatu ketika dia mau memanggil Isa Al-Masih gitu ya, Isa. Lalu karena yang pemanggil jalangkung ini sudah begitu fasihnya sehingga dia bisa berkomunikasi dengan roh-roh itu ya. Umumnya yang dipanggil itu adalah roh-roh yang orang mati yang seperti orang mati bunuh diri, orang mati kecelakaan dan sebagainya. Ya, pada waktu dia mau memanggil Isa Al-Masih itu roh-roh itu berkata jangan panggil itu katanya. Nanti kalau engkau panggil itu kita putus hubungan katanya begitu. Tapi yang memanggil roh-roh ini jalangkung ini dia tetap memanggil. Dan apa yang terjadi? Ternyata roh-roh itu semua terbakar ya. Jadi putus hubungan memang ya. Tetapi kemudian orang yang biasa memanggil jalangkung ini dia nampak bahwa dia dinampaki oleh Tuhan Yesus ya. Jadi adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang membakar gereja, justru mereka ya yang bisa nampak Tuhan Yesus menampakkan diri pada mereka. Ini bukan hal yang baru. Bukankah Paulus sendiri adalah orang-orang yang membinasakan pengikut jalan Tuhan? Paulus itu adalah orang yang membinasakan pengikut jalan Tuhan. Tapi intinya Paulus itu dia adalah orang yang orang yang setia kepada Tuhan, mau mengagungkan Tuhan, mau menghargai Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Tapi jalannya salah sehingga dia menganiaya pengikut jalan Tuhan, sehingga dia bahkan membunuh orang-orang pengikut jalan Tuhan. Ya, Paulus salah. Justru Paulus pada suatu ketika waktu dia memegang surat untuk membunuh, untuk menangkap orang-orang pengikut jalan Tuhan di dekat Damsyik, dia melihat sinar yang terang dan di situ ada suara, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen, pengikut jalan Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus apabila dianiaya itu sama dengan menganiaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyertai orang-orang percaya ya. Dan di sini kita kembali pada ayat 16 ini, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ternyata ini kalau saya renungkan, maka ini adalah orang-orang yang memusuhi Tuhan, orang-orang yang memusuhi
Tuhan Yesus, orang yang bahkan saya melihat ada orang suatu ketika ada suatu kesaksian bahwa seorang yang membunuh, ya, ada 5 orang dibunuh, orang Jerman, namanya Gun Supardi, ya, dia dijatuhi hukuman mati harusnya, ya, dia harus dijatuhi hukuman mati. Tetapi Tuhan datang kepada Gun Supardi ini, Tuhan Yesus datang kepada Gun Supardi ini, dan Gun Supardi ini dia yang tadinya dia stres, tadinya dia mau gantung diri, tapi belum mati. Tadinya dia yang tidak percaya kepada Tuhan, sekarang dia percaya, dan oleh mujizat Tuhan, ya, bahwa dia ternyata dibebaskan dari hukuman internasional, bukan Indonesia, di kebaktian internasional, di pengadilan internasional, dan dia dibebaskan dan dia pulang ke Indonesia. Walaupun itu terjadi pada waktu yang lama, ya, tetapi saya melihat ternyata orang-orang yang tersesat, pembunuh, orang-orang yang penganiaya jalan Tuhan seperti Paulus. Mereka ini yang ditangkap oleh Tuhan dan dijadikan murid, ya, puji Tuhan. Ya, ini saya tidak mengerti, bertahun-tahun baru saya bisa mengerti ini. Oh, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Orang yang memusuhi Yesus pun Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan apabila dia mencari jalan yang benar, seseorang bila mencari jalan yang benar dengan benar-benar, maka Tuhan Yesus akan menampakkan diri kepada mereka. Puji nama Tuhan, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita membaca lebih lanjut ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, ya. Di sini, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu dia memberikan nyawanya. Jadi sebenarnya bukan mati sendiri, bukan dia dibunuh, ya, sebenarnya, tapi dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Jadi sebelum Yesus bangkit, dia sudah tahu bahwa dia akan menyerahkan nyawanya dan dia akan bangkit, ya. Aku memberikan menurut kehendakku, ya. Ayat yang ke-18 saya baca lagi, ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian dahsyat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu dia memberikan nyawanya, ya. Jadi memang bukan dipaksa, tetapi dia memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Dan sebelum Yesus bangkit, dia sudah tahu bahwa dia akan memberikan nyawanya mati, nanti akan bangkit. Dan ternyata murid-murid lupa akan ini. Ternyata murid-murid tidak ingat. Justru orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu mereka yang ingat, ya. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal 12 ayat 5 katakan, aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi kita ini sebenarnya harus takut pada siapa gitu. Jangan takut pada manusia. Mereka hanya bisa membunuh tubuh saja, ya, tapi tidak berkuasa tentang roh. Tetapi justru Tuhan Yesus, ya, dia berkuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Neraka itu apa? Neraka itu adalah api yang kekal, ya, satu kekekalan, penderitaan yang kekal. Ya, takutilah pada dia, ya, yaitu pada Yesus yang dia bukan hanya berkuasa untuk tubuh saja, tapi dia berkuasa untuk melemparkan ke dalam neraka. Matius pasal 10 ayat 16 katakan, lihat, aku mengutus kamu
seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ini. Orang Kristen biasanya ada banyak, waduh, saya menjadi Kristen kok begini, kok begitu ya. Jangan khawatir, ya. Memang kita mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami intimidasi, mengalami ketakutan. Memang Tuhan berkata begitu, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kalau ada intimidasi, ada satu hal yang menekan kita, itu memang sudah dinubuatkan demikian, tetapi jangan khawatir. Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau piatu. Ya, haleluya. Matius pasal 25 ayat 31 kita akan baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dengan seorang, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan ia akan berkata juga pada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi nanti ada api yang kekal yang sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan Yesus, mereka akan masuk ke dalam kekekalan. Api yang kekal, itulah neraka. Ya. Karena itu datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Ayat 46 katakan ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Inilah adalah kekekalan, ya, kekekalan. Jadi manusia ini diciptakan untuk kekekalan. Kekekalan itu nanti hanya ada dua tempat. Kekekalan itu yang di dalam api, di dalam siksa, ya, dan kekekalan yang ada di dalam Tuhan, yaitu suatu kekekalan yang jadi kekekalan tempat siksaan, ya, dan tempat kebahagiaan. Kita mau kekekalan yang mana? Ya. Ayat 46 tadi katakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar itu hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah hidup damai sejahtera, hidup sukacita. Ya, tetapi yang orang yang tidak berkenan pada Tuhan, orang yang tidak terima Tuhan Yesus akan masuk dalam siksaan yang kekal. Tapi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi berita bahwa ada satu berita kehidupan yang kekal, kehidupan yang benar, kehidupan yang kekal. Ya, bagi saudara-saudara yang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menikmati satu yang rahasia, tersembunyi dan rahasia ini. Ya, berita keselamatan ini adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kalau kita tidak percaya ini, menganggap enteng saja, ya, menganggap ini tidak ada. Dari dulu berita kerajaan Allah sudah dekat, tapi dari dulu ya tetap begini.
Tapi nanti pada suatu ketika kita akan terkejut bahwa ternyata Tuhan datang pada kali yang kedua bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan Alkitab katakan semua bangsa akan bertelut, semua bangsa akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, pada saat itu sudah terlambat, ya, sudah terlambat. Tapi sekarang ini ditawarkan, siapa yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal, ya. Orang-orang yang menganiaya orang jalan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, ya. Kalau tidak percaya ya memang sudah apa? Alkitab katakan tidak percaya ya sudah dihukum. Tetapi mereka yang mencari Tuhan, mencari Allah maksudnya, mencari Allah yang benar, itu siapa Allah yang benar? Ini adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, bahwa ada orang-orang yang di kandang-kandang lain yang ya dia akan cari di kandang lain, dan ini akan menjadi satu kawanan. Itu adalah orang-orang yang mau mencari jalan, mencari Allah yang benar. Orang-orang yang mau mencari Allah yang benar, jalan apapun, Yesus pasti akan menemui mereka. Orang-orang yang mencari Allah yang benar. Dan kalau ini sudah artinya Tuhan Yesus sudah datang kepada dia, kalau tidak percaya ya siksaan yang kekal. Tapi kalau percaya akan hidup yang kekal akan diterimanya. Jadi belum terlambat. Kalau mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sekalipun, Yesus akan datang kepada mereka semuanya. Ini adalah satu, tadi yang saya katakan adalah satu domba-domba yang di tempat lain. Ya, ini Tuhan Yesus datang khusus pada mereka. Ya, dan saya melihat banyak sekali kesaksian. Saya melihat banyak sekali kesaksian bahwa Yesus datang kepada mereka. Yesus datang pada mereka yang salah jalan. Salah jalan itu kenapa? Jadi dia itu menganiaya, bahkan membakar gereja dan sebagainya. Itu karena mereka salah jalan. Ya. Tetapi Tuhan Yesus akan datang kepadanya. Ya. Kalau Tuhan Yesus datang kepada mereka-mereka ini dan mereka-mereka ini mau menerimanya, maka Bapa itu akan mengasihi. Tuhan Yesus akan mengasihi mereka dan mereka akan masukkan ke dalam satu kandang, ya. Walaupun tadinya kandang lain, artinya yang tidak termasuk dalam kandang ini, tetapi akan diampuni dan akan dimasukkan dalam kandang ini, dan akan dimasukkan ke dalam kekekalan, hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan kita yang sudah berada di dalam jalur hidup yang kekal ini, jangan sampai kita menukar keselamatan ini dengan hal-hal lain. Jangan sampai kita tidak percaya, atau jangan sampai kita mengabaikan ini seperti Yakub dan saudaranya. Ya, itu kalau Yakub dia sangat menghargai hak kesulungan, ya, maka ini kepercayaan, ya. Kepercayaan ini harus kita, jangan seperti Esau, dia menjual hak kesulungan dengan kacang merah, menghinakan hak kesulungan, dan akhirnya Yakub yang menerima hak kesulungan itu. Hak kesulungan, kalau sekarang ini dikatakan bahwa ada kekekalan, ada hidup yang kekal, itu disediakan untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita menukarkan ini dengan apapun. Percayalah, ya, barang siapa yang setia sampai akhir, dia akan memperoleh hidup yang kekal itu. Kiranya damai sejahtera Allah, kiranya hidup yang kekal itu, kekekalan itu boleh kita nikmati. Karena harusnya kita ini yang sudah berada di jalur yang benar, ya, jangan sampai kita beralih, jangan sampai kita tidak percaya. Ya, kalau kita beralih berarti kita tidak percaya, tapi yakinlah bahwa kita berada di dalam jalur hidup yang kekal. Jangan sampai kekekalan itu dicuri, dirampok oleh yang datang sebelum dia, sebelum Tuhan Yesus. Siapa ini? Nanti saya akan menjelaskan ini pada minggu mendatang dalam kebaktian online, ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita
menukarkan atau kita mengabaikan, kita menghinakan satu keselamatan yang kekal. Jangan sampai kita menghinakan itu. Kalau sudah waktunya nanti, kita akan masuk dalam kesiksaan yang kekal. Tapi kalau kita setia sampai akhir, maka kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman yang dapat kita terima pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, bersyukur kami berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berada di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya, supaya kami tetap tidak meninggalkan jalan keselamatan yang Tuhan sediakan ini. Kita tidak menghinakan keselamatan yang Tuhan berikan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan hikmat akal budi, dan Tuhan menolong juga pemerintah negara kami. Tuhan berikan, Tuhan lepaskan kami dari virus yang berkepanjangan ini, bahkan dari dunia ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Secara khususnya hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Luputkanlah seperti janji Tuhan, luputkanlah kami dari mara bahaya, dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya. Dan kiranya kekekalan itu boleh berada, boleh diterima oleh seluruh jemaat Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati damai sejahtera dan hidup kekal ini. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada